Best Practice Manajemen ASN. Disusun oleh M. Hani Rizky Maulidi, Asep Saipur Rahman, Ariha Nur Adila, dan Alfi Nurul Afida. ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memegang teguh etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tujuan dari adanya manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri berfungsi untuk mengelola profesi ASN agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, baik secara kompetensi maupun sumber daya manusia. Garis besarnya, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adanya perbedaan jenis ASN dalam hal ini sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan tugas birokrasi secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan. Secara sederhana, PNS merupakan pegawai pemerintah yang menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi. Tujuan adanya P3K sendiri guna menciptakan budaya kompetisi baru berbasis kinerja di lingkungan birokrasi. Upaya peningkatan produktivitas ASN dalam bekerja tetap berlandaskan kode etik dan kode perilaku ASN yang ada dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 yang berbunyi pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini tentu sebagai upaya dalam menjaga martabat dan kehormatan ASN. Berdasarkan tanggung jawab inilah, ASN juga mendapatkan hak yang sesuai dengan proporsionalitas kinerjanya. Manajemen ASN dan kebijakan yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja merupakan bagian dari sistem merit. Sistem merit digunakan dalam mengidentifikasi keseriusan pemerintah dalam menerapkan objektivitas dalam manajemen ASN. Seluruh instansi pemerintah dalam hal ini telah menerapkan manajemen ASN yang berbasis pada kebijakan yang berlaku baik secara nasional maupun secara internal kementerian maupun lembaga. Salah satu implementasi best practice manajemen ASN di Kementerian Agama adalah Simpatika, yaitu Sistem Informasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama. Apa itu Simpatika? Simpatika adalah salah satu aplikasi pendataan yang digunakan oleh Kementerian Agama terkait dengan pendataan pendidik, baik guru maupun kepala madrasah dan tenaga kependidikan bagi Raudatul Atfal atau RA dan madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Layanan ini bisa diakses melalui situs www.simpatika.kemenak.go.id. Ini adalah tampilan depan dari website Pusat Layanan Simpatika. Fungsi utama dari Simpatika adalah untuk mengelola data terkait dengan mutu PTK atau penelitian tindakan kelas, tunjangan profesi guru, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian hingga sertifikasi guru. Melalui layanan Simpatika, Kementerian Agama mengembangkan berbagai program kerja untuk kepentingan PTK Kemenak, antara lain digitalisasi portofolio PTK, bantuan atau beasiswa PTK, tunjangan PTK, diklat PTK, sertifikasi PTK, seleksi sertifikasi guru Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya Simpatika, data guru bisa dipantau secara real time, sehingga proses pengadaan guru, distribusi guru bisa dilakukan secara lebih tepat. Selain itu, Simpatika juga merupakan sistem multi-user di mana setiap guru memiliki akunnya masing-masing, dan hal ini memudahkan para guru dalam melakukan updating data personal dimanapun dan kapanpun secara real time. Walaupun pada prakteknya
Ada beberapa guru yang masih mempercayakan penggunaan aplikasi Simpatika kepada seorang admin di madrasahnya masing-masing. Nah, isu yang masih menjadi pembahasan serius adalah ketimpangan dan juga distribusi guru yang kurang merata. Hal ini terlihat jelas di data Simpatika. Ada beberapa daerah khususnya di luar Jawa yang masih banyak kekurangan guru. Kemudian beberapa daerah di Jawa justru kelebihan guru. Nah, hal ini menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, yaitu khususnya daerah Jawa dan juga luar Jawa. Walaupun data ketimpangan ini terlihat jelas di Simpatika, namun membutuhkan keberanian dan decision making yang kuat yang bisa melakukan distribusi guru secara merata. Karena dalam memindahkan guru tentu tidak hanya memindahkan guru pribadi, namun juga akan memindahkan kehidupan dan juga keluarga dari guru tersebut. Selain itu, Simpatika juga memiliki fitur terbaru yaitu asesmen guru madrasah. Nah, fitur ini untuk mengukur kualitas dan juga kompetensi seorang guru madrasah, sehingga pemetaan kualitas SDM guru madrasah bisa terlihat jelas secara nasional. Nah, fitur ini juga bisa berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kualitas pedagogik ataupun konten dari seorang guru, sehingga dari data yang didapatkan dapat dipetakan workshop apa atau pelatihan apa yang dibutuhkan oleh guru tersebut. Ada beberapa guru yang mungkin butuh penguatan dari sektor pedagogik, ada juga guru yang mungkin butuh penguatan dari segi konten dan juga kepribadian dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa menjadi acuan kebijakan dari Kementerian Agama dalam melakukan peningkatan kompetensi seorang guru. Nah, asesmen ini juga sistemnya tertutup, yaitu setiap guru dapat melakukan asesmen menggunakan akun Simpatikanya masing-masing dan nilainya hanya diketahui oleh guru yang bersangkutan, tidak dipublish dan juga tidak diumumkan kepada publik, sehingga harkat dan martabat guru juga bisa tetap terjaga di hadapan para muridnya. Impact Simpatika terhadap ASN. Simpatika dapat memangkas proses-proses birokrasi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien, karena Simpatika dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya sistem tersebut, juga dapat mengurangi penggunaan kertas sehingga tidak akan ada lagi pemandangan kondisi berkas yang menumpuk di ruang kerja kita. Tidak hanya fleksibilitasnya, sistem ini juga didukung dengan berbagai fitur dan fungsi, yaitu salah satunya dapat memetakan persebaran guru dan juga kompetensi guru, serta menerapkan peraturan-peraturan yang sudah diatur ke dalam sistem tersebut, agar menghindari intervensi dari pihak manapun dan menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin dilakukan oleh manusia. Aktivitas yang dilakukan pada sistem tersebut juga dalam pengawasan dan pengendalian yang terpusat, sehingga dengan menggunakan Simpatika, seluruh data dan laporan menjadi akuntabel.